Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terlebih nikmat kesehatan, keselamatan dan umur, sehingga di siang hari ini kita masih bisa bertemu di ruang Zoom ini dalam aktivitas perkuliahan kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, suri toladan bagi kita semua, dan insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Usmang Nur, SAG, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI. Yang kami hormati Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana. Berikutnya kami akan mempersembahkan video presentasi dengan judul makalah pengelompokan media sederhana dan ragam media pembelajaran dan multimedia. Boleh Pak, saya yang lanjut? Boleh Bu, boleh. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan kami dari kelompok 1, yaitu materi terkait dengan ragam media. Nah, jadi dari segi pengertian, ragam media ini berasal dari kata media, dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesanan. Jadi yang dimaksud ini adalah pengantar pesan itu adalah seorang guru, bagaimana seorang guru menyampaikan pesan kepada peserta didik, dan dalam hal ini media digunakan sebagai alat supaya tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru itu dapat tercapai. Oke Pak, lanjut. Lanjut Ibu Amalia, maaf. Macam-macam ragam media. Lanjut Bu. Ya. Jadi ragam media ini ada dibagi beberapa macam. Yang pertama, media visual, meliputi gambar dan poster. Kalau gambar dan poster, saya rasa ibu-ibu semua tahu ya, apa itu gambar dan poster. Jadi tidak usah kita berlama-lama di sini menjelaskan tentang apa itu gambar dan poster. Yang jelasnya hampir semuanya orang di sini mengetahui itu. Kemudian slide presentasi. Slide presentasi itu yang seperti yang sekarang kita gunakan ini Bapak Ibu, slide presentasi. Yang dimana berisi tentang poin-poin materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian media audio. Media audio ini berupa podcast. Podcast ini biasanya biasa kita lihat ya, sekarang banyak artis-artis yang melakukan podcast atau wawancara dalam bentuk sederhana, kemudian itu disebarkan apakah melalui media media elektronik ataukah melalui yang lainnya yang isinya tentang apakah informasi informasi atau terkait dengan kebutuhan materi yang kita ingin. Kemudian rekaman audio ini juga mungkin kita sering lakukan ini, rekaman audio berupa rekaman suara yang berisi informasi. Kemudian selanjutnya musik, lagu, dan lagu edukatif. Nah, ini juga bukan suatu hal yang asing lagi bagi kita, khususnya ini mungkin yang mengajar di SD atau PAUD atau TK, ini bukan hal yang biasa lagi. Guru-guru yang mengajar di kelas rendah itu biasanya menggunakan musik dan lagu-lagu edukatif ditampilkan kepada anak-anak agar lebih menarik. Kemudian lanjut Pak. Juga kira-kira mana lebih efektivitas media sederhana kebanding multimedia dalam pembelajaran itu sendiri? Terima kasih. Jadi terima kasih atas tanggapannya dari Pak Sabudin. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang ini ingin menjawab? Oke, saya Pak ingin menambahkan. Ya, Ibu Kasmawati kami persilakan. Oke, terima kasih terkait dengan pertanyaan dari Pak Sabudin, yang mana kira-kira lebih efektivitas antara penggunaan multimedia dengan media sederhana. Jadi yang harus kita pahami dulu bahwa sebenarnya seperti apa sih itu media sederhana. Jadi kalau media sederhana itu sebenarnya apapun yang ada di dalam kelas atau di sekitar kita yang berada di lingkungan sekolah yang bisa kita gunakan untuk menjadi penghubung tercapainya tujuan pembelajaran tanpa melibatkan teknologi, itulah media sederhana menurut saya ya. Menurut sederhana, itulah media sederhana. Sebagai contoh, seorang guru
ingin menjelaskan eh, tentang struktur pohon. Nah, jika kita ingin menggunakan media sederhana, maka kita bisa menggunakan misalnya ada gambar pohon di dalam kelas, kita bisa maksimalkan, atau tidak ada gambar pohon di dalam kelas, kita bisa menggunakan pohon itu langsung sebagai medianya tanpa melibatkan teknologi. Jadi inti dari media sederhana sebenarnya itu adalah bagaimana kita sebagai seorang guru sebisanya apa yang ada di sekitar kita itu kita bisa gunakan. Kita bisa gunakan sebagai media tanpa mengeluarkan biaya yang banyak, tanpa melibatkan teknologi. Kalau terkait dengan efektivitasnya, jelas multimedia jauh lebih efektivitas. Pertama, dia sudah melibatkan teknologi, jangkauannya luas, kemudian mungkin daya tariknya kepada siswa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan siswa cuma mengamati pohon atau cuma mengamati gambar poster atau misalnya cuma menggunakan papan tulis karena papan tulis juga itu adalah media yang bisa digunakan oleh siswa untuk menyampaikan atau menjelaskan materi kepada teman mereka misalnya apabila tampil ke depan. Nah, kalau efektivitas tadi itu kita kembali kepada efektivitas jelas multimedia karena jangkauannya luas, kemudian sudah melibatkan teknologi dan mungkin siapapun itu kalau mengajar menggunakan multimedia pasti kita bisa lihat bahwa minat siswa kira-kira jauh lebih tertarik kemana? Jelas jauh tertarik ke ya, ketika kita menggunakan multimedia dibandingkan dengan media sederhana. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Ibu sudah. Budin. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh teman-teman. Saya agak tertarik sebenarnya memperbandingkan antara jawaban Bu Kasmawati dengan Ibu siapa tadi Ibu Hasisa kalau nggak salah. Tadi Ibu Hasisa mencoba menjelaskan bahwa media sederhana itu salah satu di antaranya adalah PPT, video pendek, dan ada beberapa kemudian yang menggunakan teknologi. Kemudian disampaikan oleh Ibu Kasmawati kemudian bahwa media sederhana itu adalah media yang alat-alat sederhana atau bahan sederhana yang ada di lingkungan kita yang yang mudah kita dapatkan, tidak menggunakan biaya yang banyak, tidak membutuhkan teknologi. Nah, bukan kalau membuat video tadi pakai teknologi. Nah, mungkin saya masih bingung di situ, Pak Ahram. Terima kasih. Oh ya, baik saya tambahkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi maksud dari yang terkait dengan presentasi ada slide tadi yang disinggung terkait dengan media sederhana. Sebenarnya itu terkait dengan yang mudah diakses Bapak Ibu. Jadi karena semuanya sekarang rata-rata sudah punya apa namanya? Punya laptop bagi guru-guru, kemudian bagi peserta didik juga misalnya menggunakan handphone untuk melihat slide-slide dari PowerPoint. Jadi makanya dia dimasukkan dalam media. Puas lagi, mungkin ada teman-teman yang bisa tambahkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Guntur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Nur Fadilah? Ya, sebenarnya strategi yang saya tanyakan bukan sebenarnya strategi bagaimana untuk memahamkan siswa, tapi strategi untuk strategi untuk memastikan bahwasanya multimedia memang benar-benar bisa mengakomodir tiga gaya belajar tersebut. Tapi karena kalau memang waktunya terbatas ya silakan lanjutkan saya dulu nanti bisa di. Oke. Oh iya. Ya, ada tambahan dari rekan kami Ibu Kasmawati ya. Silakan ya. Jadi kan intinya dari Ibu Nur Fadila ingin mengetahui apakah multimedia yang digunakan oleh Pak Guntur itu bisa mengakomodir semua gaya belajar siswa ya kan biasanya itu Ibu di akhir pembelajaran itu kan ada asesmen ya jadi disitulah siswa diberikan asesmen terkait dengan materi yang ditampilkan tadi Pak Guntur dari multimedia tersebut berupa video. Jadi dilihat di situ berapa persen siswa yang berhasil menjawab pertanyaan melalui multimedia tersebut. Kalau misalnya ternyata 50% siswa berarti guru harus melakukan remedial, kembali lagi ke remedial, kemudian mencari media apa yang cocok untuk anak yang tidak tuntas tadi itu.
Tetapi saya pikir kalau Setelah menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Fadilah, dan kita kembalikan dulu kepada penanya ya. Bagaimana Ibu? Iya, siap-siap. Saya terima kasih jawabannya. Oke, ya sama-sama. Jadi sampailah kita di penghujung. Jadi kayaknya sudah masuk ke sisi kesimpulan ya Bapak Ibu. Saya lupa tadi menyimpulkan karena saya lihat waktu sudah sedikit. Jadi eh, bagaimana Ibu Kasma? Ibu Kasma, ya, ya Bapak, bagaimana? apakah Ibu yang mau menyimpulkan? Boleh, boleh. Oke, ya. Oke, terima Terima kasih. kasih. Ya, eh, kami persilakan kepada Ibu Kasma ya untuk ini memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini terkait dengan media pembelajaran sederhana, ragam media dan multimedia, bahwa sebagai seorang guru, bagaimana kita sebagai seorang guru harus memanfaatkan media dalam kegiatan pembelajaran kita, karena itu sangat sangat besar pengaruhnya terhadap anak-anak didik kita, terkait dengan hasil belajar mereka dan motivasi belajar mereka. Juga dengan adanya multimedia itu dapat membangun peserta didik kita bisa berpikir kritis, mandiri, dan berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka sehingga pembelajaran itu bisa berjalan lebih efektif, lebih lebih efektif. Jadi media yang kita gunakan itu apabila kita terbatas dengan kondisi di mana lingkungan pembelajaran kita tidak ada akses internet, maka kita bisa menggunakan media-media sederhana apa saja yang berada di sekitar kita tanpa menggunakan biaya atau teknologi, karena intinya hanya satu, yaitu bagaimana tujuan pembelajaran yang kita ajarkan itu bisa tersampai atau bisa sampai kepada peserta didik kita dengan baik. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi sampailah kita di penghujung. Jadi kembali ya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan makalah tentang pengelompokan media pembelajaran. Apabila ada kekurangan, tentunya itu datangnya dari kami. Tapi kalau itu ada kelebihan, sesungguhnya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mewakili kelompok 1 mengucapkan permohonan maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.